Banyak yang bertanya juga, bagaimana kemudian Anda bisa memastikan begitu ya, bahwa jika kemudian gaji hakim dinaikkan, ini juga akan linear juga dengan tingkat kasus dugaan suap terhadap hakim yang juga akan menurun. Kalau tugas pengawasan yang lebih ketat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan dari Komisi Judisial diperketat, ya, saya kira ini akan bisa mengurangi ya persentase naiknya itu kejahatan atau korupsi hakim itu Artinya sendiri. kenaikan gaji sebenarnya bukan solusi. Tapi itu tidak solusi. Ya, tergantung daripada itu tadi. Integritas. Ya, integritas. Nah, integritas itu seperti apa? Kan itu bisa sewaktu-waktu menurun. Bisa sewaktu-waktu tetap bertahan. Makanya saya katakan fondasi seorang hakim itu harus panggilan jiwa. Ya. Betul-betul itu panggilan hati. Jadi seberapapun jumlah gaji hakim itu tidak menjadi masalah sebenarnya bagi dia. Karena dia berada sekarang di posisi satu tempat yang sunyi. Di satu tempat pekerjaan yang memang pekerjaannya hanya memutus. Itu dia. Perkara. Pusat peradilan tertinggi. Itu dia. Ya, sebagai benteng terakhir. Benteng terakhir hukum di Indonesia. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana Prof? Kalau kemudian saya bisa hadirkan data juga ya. Selama 15 tahun terakhir, jika mengacu pada data KPK, kurang lebih ada 31 hakim terjerat kasus korupsi. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Kalau kita melihat hal ini, banyaknya kasus dugaan suap ini nampaknya tidak hanya menjerat para hakim saja, tapi juga para hakim agung. Ada datanya, ada faktanya. Ini nampaknya memperkuat dugaan maraknya main perkara begitu Prof. Di dunia peradilan saat ini, respon Anda seperti apa, Prof Binsar? Hakim itu manusia biasa juga, bukan malaikat. Hakim itu sebenarnya tidak mencari perkara. Tapi ada yang mendatangi dia. Sebenarnya walaupun ada yang mendatangi dia, kalau imannya kuat, kan itu tadi, bisa halus dia menolaknya. Lah, saya kira siapapun itu bisa jatuh. Makanya saya bilang hakim itu harus betul-betul kuat agama, ya, harus betul-betul bertakwa dia. Kalau di agama Islam, kalau Kristen itu harus memiliki satu kuasa ya. Saya itulah yang menjadi pegangan saya. Makanya kalau kita mau memutus perkara pun tetap harus minta petunjuk kepada Tuhan. Masih bisakah kami sebagai rakyat ini menaruh harap yang besar bahwa masih banyak hakim-hakim yang baik di luar sana? Masih banyak. Masih banyak. Saya kira dengan adanya juga kondisi seperti ini ya sudah menjadi warning, peringatan bagi rekan-rekan hakim yang masih bisa melaksanakan tugas seperti kami-kami ini ya, supaya jangan mengikuti itu. Kan sudah tahu akibat hukumnya. Tapi kalau kemudian dihadapkan di depan mata tumpukan uang yang begitu luar biasa, hati seorang mana yang kemudian tidak tergoda? Makanya janganlah didatangi hakim itu, dimanapun berada. Kalau itu didatangi, hati siapa yang tidak tergoda? Termasuk mungkin Mbak sendiri. Kalau sudah dirayu dengan berbagai hal. Tapi kalau kuat imannya, tidak akan mampan. Makanya waktu saya dulu. Godaan fulus itu juga pernah datang kepada Prof Binsar? Saya godaan itu dulu waktu di kasus pelanggaran HAM berat. Sampai nggak bisa tidur saya. Gatal semua badan itu. Sampai saya sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, jadi itu kan berbeda. Subjektivitas. Yang lain, wah kesempatan. Dalam kesempitan. Bahkan maaf nih, sampai yang di rumah istri, ini mohon maaf ini istri mungkin melihat saya di rumah atau dimanapun berada. Kesempatan. KPK waktu itu belum ada. Tidak bisa, saya bilang. Tidak Integritas. Bisa. Integritas. Bersumpah juga kan Anda kan? Bersumpah benar-benar. Karena saya akhirnya nggak bisa tidur jadi stres. Saya mau ngambil contoh juga lagi. Pernah saya membeli mobil dulu. Mobil ya tahun-tahun itu termasuk tua sudah sih. Harga 8 juta. Lalu saya mengambil dari tabungan 8 juta.
Lalu saya bilang kepada tukang teller bank itu, Bu, ini nggak salah, saya ambil uang 8 juta mestinya berkurang. Tapi kok ini 8 tambah 8 jadi 16 juta. Sudah, silakan. Itu karena masih banyak pekerjaanku. Saya tetap juga mengatakan kepada yang lain, Mas, ini saya jadi bertambah uangku, padahal sudah saya ambil uangku. Dari mana ini asalnya? Iya, ini bagaimana ini saya bilang. Setelah dilihat, waduh, terima kasih Pak. Terima kasih. Akhirnya dikurangi. Oke. Saldo saya tersebut. Artinya Anda bisa kemudian juga menyampaikan di hadapan seluruh rakyat yang menonton saat ini bahwa Anda betul-betul selama ini memutus perkara, melaksanakan profesi Anda dengan betul-betul jujur dan bersih. Amin. Prof Binsar. Pokoknya sesuai hukumnya. Kita tidak mau menjual perkara demi sesuap. Demi ini. Ini bahaya itu. Jadi saya minta kepada para hakim, yang terutama yang junior-junior ya, yang masih baru-baru sekarang ini. Ya, coba sekarang mungkin Anda masih di daerah, belum pernah banyak godaan di kota-kota besar kan itu. Nanti setelah masuk di kota besar, biasanya banyak godaan. Makanya persiapkan sekarang moralitas, integritas, tanpa harus diawasi pun sebenarnya. Itu dia, harapan kita semua bahwa kita memiliki moral peradilan yang cukup tinggi dengan kualitas hakim yang juga bisa menjunjung tinggi integritas. One on One akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, Anda kembali di One on One, pemirsa, masih bersama dengan saya saat ini ada Prof Binsar Goultom. Ini merupakan hakim tinggi Jakarta. Kita sering melihat beliau pada saat kasus-kasus besar begitu ya Prof ya. Tapi bagaimana ya Prof kemudian kami sebagai rakyat begitu ya, bisa menaruh rasa percaya yang begitu besar di tengah banyaknya kasus dugaan suap terhadap hakim, belum lagi kemudian juga banyak putusan-putusan hakim yang dianggap kontroversi, yang dianggap terlalu ringan, yang dianggap kemudian ada bau amis di sana. Bagaimana Anda bisa memberikan rasa percaya itu kepada rakyat? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya menyambung tadi jawaban saya, sisi masalah harapan saya kepada para hakim junior, juga kepada para mahasiswa Fakultas Hukum yang bakal calon hakim ya? Calon hakim kelak. Dan ini kebetulan para mahasiswa saya ini Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Cawang. Hadir juga sengaja di sini, hadir. Terima kasih. Ya, melihat dosennya. Meminta kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia yang mau berkecimpung baik untuk penegak hukum kepolisiankah, jaksakah, advokatkah, atau hakim, terutama hakim. Jangan coba-coba masuk menjadi hakim kalau tidak terpanggil hatinya, ya, jiwanya untuk jadi hakim. Daripada merusak nanti peradilan ke depan. Itu dia, karena Anda yang kemudian memutuskan bagaimana nasib seorang terdakwa. Betul. Kan? Sekarang kan sudah tahu risiko banyaknya hakim-hakim yang juga mendapat jeruji besi ya. Itu dia.